Baik, kami di sini ada 5 orang perwakilan dari Universitas Timur, khususnya dari Ekonomi Pembangunan. Di sini kami datang mencari informasi mengenai perbandingan dari kota dengan desa. Perbandingan di sini kami membahas tentang pertama itu jumlah penduduk yang di sini kami tanya. Yang kedua itu tentang kesehatan. Terus yang ketiga itu tentang pendapatan. Yang terakhir itu produksi yang dihasilkan di sini yang di desa Sainoni. Ya. Mungkin pertanyaan pertama teman saya. Kira-kira jumlah penduduk secara keseluruhan di dalam desa ada berapa orang? Kalau untuk jumlah penduduk, jumlah kakaknya itu yang 191 kakak, jumlah jiwa 683. Terus itu yang terdiri dari 324 laki-laki dan 351 perempuan. Untuk lansia ada berapa? Untuk lansia 103 orang. Untuk lansia. Baik, pertanyaan kedua mengenai tingkat kesehatan. Kira-kira tingkat perbandingan stunting di tahun kemarin dan tahun sekarang menurun atau bertambah? Kalau untuk stunting tahun 2021 itu ada 3 orang, dan masuk tahun 2022 mulai berkurang menjadi 1 orang. Baik Bapak, sini pertanyaan yang ketiga. Sini pendapatan keseluruhannya Bapak. Pendapatan keseluruhan yang tadi latihan yang ada di tahun 254. Untuk ADD-nya 254.605.000. Terus dana desanya 844.508.000. Terus pendapatan asli desa itu 965.000. Jadi jumlah keseluruhan 1.100.070.000. Saya bertanya mengenai hasil panen setiap tahun. Mengenai hasil panen setiap tahun itu belum dikalkulasi secara menyeluruh, tapi untuk hasil panen itu yang di desa Senun itu yang paling banyak itu jagung dan padi, terus ubi, terutama ubi kayu, terus paling kacang-kacangan, ada kacang tanah, kacang lokal punya, itu. Kacang hijau juga tidak. Mungkin hasil produksi bukan setiap tahun, tapi mungkin hasil produksi yang biasa dihasilkan di desa Sainoni. Biasa hasil produksi apa, Pak? Itu hasil produksi palingan ubi kayu itu yang biasa ada, biasa mereka buat keripik. Terus pisang juga ada buat keripik pisang. Kira-kira dari hasil panen yang ada, hasil yang biasa diekspor ke dalam kota itu apa saja? Kalau untuk yang biasa petani bawa ke kota untuk jual itu paling jagung. Kalau padi itu kan hanya untuk konsumsi untuk masyarakat saja. Berarti kira-kira barang yang diekspor ke pasar menggunakan alat transportasi seperti apa? Ya, kalau dalam jumlah banyak itu yang kadang pakai trek, kalau
jumlah sedikit bisa pakai pick up atau mikrolet. Mungkin bantuan dari pemerintah itu untuk yang contohnya ini stunting, ini lansia itu bantuan apa? Itu bantuan untuk stunting dan lansia itu yang setiap tahun kita ambilkan dari dana desa, itu yang pemberian makanan tambahan untuk balita stunting dan lansia. Pembangunannya biasa dari tahun lalu itu pembangunannya itu ada pembangunan apa saja? Kalau untuk pembangunan sarana dan prasarana itu yang 2022 itu ada 6 unit rumah, itu yang untuk kelanjutan dari tahun 2021. Ada sisa bahan-bahan yang ini belum tahun 2021 itu kita anggarkan di 2022. Terus kalau untuk 2022 itu 1 unit rumah. Ya, kalau ditambah dengan kelanjutan dari 2021 berarti 7 unit rumah. Selain itu ada teras sharing, terus ada pembelian bibit jagung, ini ayam untuk masyarakat, terus ini pakan untuk ayam dan Maksudnya pembangunan di tahun yang tahun 2023 ini apa ada? tahun 2023 itu ada perehaban untuk 8 unit rumah, terus teras sharing untuk kebun masyarakat. Itu masih pembelian bibit jagung, terus ini pembelian babi untuk 191 KKR. Ya. Mungkin sekian dari kami Bapak, begitu saja pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat siang. Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diluangkan kepada kami. Kami dari Universitas Timur, khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan, kedatangan kami ke sini untuk mewawancarai Ibu tentang jumlah anggota keluarga, pendapatan tiap bulan, penyakit yang sering diderita dalam keluarga, dan hasil panen tiap tahun. Pertanyaannya akan ditanyakan oleh saudara-saudara saya. Kira-kira jumlah anggota keluarga ada berapa? Anggota keluarga kami itu sekarang itu 5, 9. Kira-kira dalam anggota keluarga ada berapa orang laki-laki dan berapa orang perempuan? Laki-laki 3, perempuan 6. Baik, kira-kira penyakit apa yang sering diderita di dalam keluarga ini? Itu penyakit yang sering diderita di keluarga kami itu flu itu termasuk pilek, batuk, demam, baru-baru ini hama virus ini mata sakit yang baru-baru ini. Itu kami satu keluarga kami kena, yang ada dalam rumah semua kena ini penyakit. Baik, saya ingin bertanya mengenai jenis usaha. Jenis usaha itu kos-kosan itu ada 8 ruangan. Itu per bulan mereka bayar 450 termasuk dengan air. Kalau untuk listrik mereka sendiri yang usaha pulsa, itu mereka sendiri yang isi.
Oke, baik. Pendapatan setiap bulannya itu berapa? Itu setiap bulan dari gaji kan? Iya, dari gaji. Oh, gaji. Kalau gaji itu Pak punya 4 juta, saya punya sendiri, saya sudah pensiun PNS tapi sudah pensiun, itu 3 juta. Jadi penghasilan per bulan 7 juta. Terus mungkin mau pengeluaran per hari atau tidak? Bisa. Kalau pengeluaran per hari itu, untuk 1 hari itu kami belanja 50.000 untuk 9 orang yang tadi. Itu untuk 1 hari. Jadi nanti tinggal baru adik-adik dong hitung 1 hari, kalau 50.000 nanti per bulan itu berapa ribu. Itu belum listrik, ya toh. Pulsa itu dia satu makan minum, itu untuk makan minum, itu yang ya. Itu yang tidak, itu hanya untuk makan. Kalau untuk yang minum kita air biasa kita 1 bulan galon ini, dia 1 minggu 1 ini mungkin ya 5.000 kali 4 jadi 20.000, jadi 70.000, ya toh. Nah, untuk 1 bulan. 1 bulan itu sudah kita untuk ASD sudah 20.000. Kalau untuk beli sayur mayur itu 5.000 per hari. Terus kalau pulsa dia 1 bulan 500.000. Bisa catat? Iya, bisa. 500.000 itu untuk pulsa. Terus kami di sini pakai kompor. Jadi kompor ini kalau 1 hari dia makan 2 hari 5 liter untuk ini minyak tanah. Untuk mungkin belanja per bulan itu tidak usah, atau mau di ini supaya seimbang dengan pemasukan dan pengeluaran toh, atau mau bagaimana? Bisa. Jadi kalau untuk 1 bulan itu kami punya belanja itu 750.000. Itu rinso, sabun, dengan ini sampo, untuk kebutuhan dalam rumah itu gula, kopi, daun teh. Nah, itu 750.000. Begitu. Itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari wawancara kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga atas kunjungan adik-adik, dan semoga yang apa kita bahas di sini, apa yang adik dong wawancara di sini, artinya kerjalah sebaik-baiknya. Semoga adik dong sukses. Jadi perbandingan antara kota dengan desa antara lain, yang pertama, jumlah kelahiran di desa lebih banyak dibandingkan jumlah kelahiran yang di kota. Yang kedua, pendapatan di desa lebih cenderung ke hasil panen, sedangkan pendapatan di kota lebih cenderung ke usaha. Yang ketiga, tingkat kesehatan di kota lebih tinggi dibandingkan tingkat kesehatan di desa. Sekian dan terima kasih.